Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pemirsa Pandawa Worldview dimanapun Anda berada yang menyaksikan program ini melalui channel televisi ataupun di channel YouTube. Anda kembali menyaksikan Pandawa Worldview, sebuah program talk show yang berlangsung selama 30 menit yang dikemas secara ringan namun berbobot. Pandawa Worldview hadir dengan narasumber yang memiliki kompetensi untuk mengangkat isu-isu aktual di masyarakat. Pemirsa, inilah Pandawa Worldview selengkapnya. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengangkat tema Street Fashion Show, ya, aksi remaja di pinggir jalan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, di media massa marak pemberitaan tentang aksi-aksi para remaja ya di pinggir jalan yang mengangkat tentang fashion show ya, seperti Citayam Fashion Show yang berlangsung di Sudirman. Nah, telah hadir bersama kami di studio Direktur Indonesia Civil Society Institute, Mas Miftahur Rahman Isbandi. Kita sapa dulu Mas Miftah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Selamat teman-teman pemirsa, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Terima kasih sudah hadir di studio. Mas Miftah, mengapa lahir sebuah street fashion show di ibu kota ya? Anda melihatnya seperti apa? Nah, ini fenomena yang cukup menarik akhir-akhir ini yang mesti kita lihat bahwa remaja yang tadinya eksistensinya mungkin diragukan, kemudian menjadi idola terutama di kalangan remaja akibat fenomena digitalisasi medsos, media sosial. Jadi memang sesuatu yang diangkat oleh media sosial ini sekarang cepat menjadi trending ketika itu menyuguhkan sesuatu yang berbeda, genuine dan orisinil. Kenapa saya katakan orisinil? Karena kelompok yang menamakan diri SCBD ini, SCBD bukan kawasan elit di Sudirman, tapi SCBD di sini adalah mereka identitas dari Bojonggede, Citayam, Depok ya, ya. Sudirman, Citayam, Bojonggede dan Depok. Depok. Karena memang kebanyakan para remaja-remaja ini berasal dari wilayah-wilayah penyangga ibu kota itu. Mulanya mereka karena tertarik melihat satu pembangunan yang dibangun oleh Pemprov DKI, dalam hari ini Gubernur Anies, di kawasan Duku Atas. Ini memang secara tempat cukup strategis, karena akses transportasinya juga tidak jauh dari stasiun. Kemudian view di lingkungan, terutama di terowongan Kendal, bukan di Kendal ya, tapi di Sudirman itu di dekat stasiun Duku Atas itu ada terowongan Kendal. Kanan kirinya itu dihias dengan mural-mural lukisan-lukisan yang cantik. Kemudian kalau malam lampu kerlap-kelip yang indah. Kemudian sampai di stasiun Duku Atas, sampai di Jalan Tanjung Karang itu. Ini Tanjung Karangnya juga Tanjung Karang Jakarta, bukan Tanjung Karang Lampung ya. Ini menjadi daya tarik tersendiri untuk anak-anak yang biasa menghabiskan malam hari, mulai dari siang sampai malam, kemudian nongkrong-nongkrong di situ dengan biaya yang sangat murah. Jadi mereka cukup dari misalnya jadi Citayam, dari Bojonggede itu mengendarai naik KRL, kemudian sampai di stasiun Duku Atas itu dengan hanya membayar 3.000 misalnya. Mereka bisa menikmati keindahan ibu kota yang memang disetting oleh Anies menjadi kelas dunia. Nah, berawal dari situ, mereka hanya nongkrong-nongkrong saja, kebanyakan juga pengamen, kayak misalnya bintang idola mereka yang sekarang itu, misalnya ikon Citayam Fashion Week itu, Bonge sama Bonge sama Kurma, ini pasangan kekasih pertama, ini seorang pengamen. Kemudian ada Roy sama JJ, itu memang anak-anak muda yang suka dengan konten kreator. Ini dua pasangan sejoli. Awalnya Bonge sama Kurma itu ya biasa, habis mereka ngamen, kemudian mereka menghabiskan sore dan malam itu di kawasan Duku Atas itu, kemudian membuat video-video, gitu kan? Karena lingkungannya pemandangannya indah,
dia membuat video, kemudian dia menari-nari yang lagi ngetren di kalangan anak remaja sekarang itu lewat aplikasi TikTok misalnya, kemudian diupload di TikTok, di YouTube. Nah, ini ternyata menarik orang untuk dilihat. Padahal mereka biasa-biasa saja sebenarnya. Dari situ kemudian muncul kelompok-kelompok yang lain. Jadi tidak hanya seorang pengamen. Muncul kelompok lain, ada anak-anak remaja yang suka olahraga skateboard, ada anak-anak remaja yang suka fotografi misalnya, dikumpul di situ. Nah, kemudian muncullah yang disebut dengan adu outfit. Ya. Jadi mereka adu pakaian yang unik gitu, yang kreatif ya. Ya kreatif. Yang mungkin biayanya juga tidak terlalu mahal, pakaian-pakaian yang seharga 50.000 misalnya gitu. Tapi kemudian dia padu-padankan menjadi daya tarik tersendiri. Dari situlah kemudian berkembang semakin banyak. Padahal bukan hanya soal fashion show saja, tapi ada juga yaitu anak-anak remaja yang main skateboard dan segala macam gitu. Tapi karena yang menjadi daya tarik anak-anak remaja seusianya itu adalah soal outfitnya, soal cara berpakaiannya itu. Nah itu maka kemudian muncullah istilah Citayam Fashion Show itu. Citayam Fashion ini sebagai sesuatu yang positif atau bagaimana? Menurut saya ini positif. Kenapa? Karena anak-anak remaja ini sebenarnya punya potensi. Jadi kalau saya istilahkan, mereka muncul karena dekonstruksi dari struktur sosial yang selama ini terjadi. Jakarta disebut sebagai satu kota modern yang dikenal masyarakatnya juga masyarakat metro. Kemudian kalau cara berpakaian juga branded, gitu kan, berbiaya mahal. Itu bagi orang-orang kelas high class-nya. Nah, kemudian kelompok remaja ini mendobrak satu struktur sosial yang selama ini dianggap bahwa Jakarta itu ada kota serba mahal. Tapi ternyata untuk menikmati satu keindahan di ibu kota itu tidak perlu biaya mahal. Ternyata untuk menuangkan ekspresi itu tidak butuh biaya mahal. Karena ada yang berasumsi seusia remaja mereka kan harusnya sekolah gitu kan. Tapi mereka malah nongkrong. Itu bagaimana tanggapan Anda? Ya. Jadi begini. Satu kewajiban masyarakat sosial, termasuk dalam hal ini adalah pemerintah setempat, adalah bagaimana potensi yang dimiliki oleh para remaja ini diedukasi, gitu. Jadi kita jangan mematahkan satu potensi budaya yang bagus, kemudian dipatahkan karena ini dilakukan oleh anak-anak seusia belajar. Harusnya mereka belajar tapi malah menghabiskan waktu di jalan, gitu kan. Bahkan seorang Menparekraf Pak Sandiaga Uno pun menawarkan beasiswa ke Roy dan teman-teman itu, mereka menolak. Alasannya apa? Yang mereka butuhkan bukan beasiswa, tapi yang mereka butuhkan adalah bagaimana mereka bisa mengembangkan passion dia di bidang konten kreator ini. Artinya ada pendobrakan dari para remaja ini terhadap cara pandang mainstream ya. Betul. Bahwa anak harus sekolah, bahkan remaja harus sekolah, harus kuliah gitu. Bahkan Roy itu bilang kesuksesan Roy Citayam itu bilang kesuksesan seseorang bukan ditentukan dari tinggi atau tidaknya dia berpendidikan. Menurut dia begitu. Karena apa? Karena dia merasa passion dia adalah di konten kreator itu. Sehingga apa? Yang dia butuhkan adalah bagaimana orang atau lembaga memberikan pengajaran ya kepada dia, mendidikan pelatihan soal konten kreator itu sendiri. Itulah yang menurut saya pemerintah daerah maupun lembaga lainnya, lembaga yang peduli dengan masalah anak, ini harus dibina, diarahkan, diberikan edukasi, gitu ya. Bagaimana supaya potensi-potensi yang dimiliki oleh remaja-remaja ini bisa dikembangkan. Bentuk pengarahan seperti apa? Gini,
Sekarang kayak misalnya begini, ini kan kebanyakan mereka rata-rata anak putus sekolah yang pertama itu. Anak putus sekolah, dan ini sudah menjadi problem sejak dulu sebenarnya. Anak-anak jalanan atau anak-anak yang biasa hidup di jalan, yang anak putus sekolah itu, kalau disekolahkan ke dalam formal, sekolah formal, mereka pasti akan menolak. Karena mereka sudah merasa nyaman dengan dunianya. Nah, maka apa yang bisa dilakukan? Edukasinya adalah pertama, salurkan apa yang menjadi passion dia. Apa yang menjadi bakat dia. Itu perlu disalurkan. Oh misalnya, ternyata dia pandai dalam membuat video. Nah, mungkin perlu diajarkan, diberikan pelatihan atau diberikan keterampilan bagaimana menjadi seorang videographer, bagaimana menjadi seorang YouTubers yang profesional, bagaimana menjadi seorang konten kreator yang profesional. Atau kalau dia punya jago dalam busana, fashion misalnya, ya dia diajarkan bagaimana menjadi seorang perancang busana, bagaimana memadu padankan pakaian itu supaya menjadi menarik. Ya. Itu tidak harus lewat sekolah, tapi bisa melalui lembaga-lembaga keterampilan atau lembaga-lembaga pelatihan. Menurut saya seperti itu. Baik, ya pemirsa Pandawa World View, begitu menarik ya apa yang disampaikan oleh Mas Miftah. Tapi kita akan jeda sejenak. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami.